Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran PAI, membahas tentang bab 2, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Di sini kita akan membahas skema sholat sunnah. Ada kalanya sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah, ada kalanya dikerjakan secara munfarid atau sendiri, ada kalanya sholat sunnah dikerjakan berjamaah atau munfarid. Dan di sini ada macam dan ketentuan dan tata caranya yang menjadikan kita orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah menjadi terbiasa hidup disiplin, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat, memiliki tekad dan semangat yang kuat. Apa sih itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakan seperti sholat-sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, dan sebagainya. 1. Sholat sunnah berjamaah. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah berjamaah, anak-anak? Tentu pernah. Ustazah yakin kalian pernah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Secara lebih rinci, sholat sunat sunnah berjamaah yang dilaksanakan secara berjamaah ada 5. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Kedua, sholat Idul Adha. Yang ketiga, sholat kusuf atau gerhana matahari. Yang keempat, sholat khusuf atau gerhana bulan. Yang kelima, sholat istisqa atau meminta hujan. A. Sholat Idul Fitri. Apa yang kalian ketahui tentang sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri yang jatuh pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi orang muslim-muslimah. Id sendiri artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan, minum pada siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan itu dilarang. Tata cara sholat Idul Fitri. Apa saja tata cara sholat Idul Fitri? Ayo kita bahas. Yang pertama, 1. Imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati, dengan mengucapkan niatnya yang berbunyi usolli sunnatal Id Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara kedua yaitu pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya Maha suci Allah
dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar. Cara ketiga, yaitu takbir 7 kali dan membaca tasbih, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Namun, yang diutamakan adalah surat Qaf dan surat Al-A'la. Tata cara yang keempat, yaitu pada harokat kedua, setelah takbir, berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pilihan. Surat yang dibaca diutamakan adalah surat Al-Qamar atau surat Al-Ghasyiyah. Tata cara yang kelima, setelah sholat Idul Fitri ditutup dengan salam, khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali, dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali.